Pasti, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Pasar yang kita kenal saat ini dulunya terletak di sekitar 400 meter dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tepatnya di sebelah barat keraton yang bernama Pasar Ngasem. Berbicara tentang sektor pariwisata di Yogyakarta, bukan hanya ada pada keraton, Malioboro, atau bangunan-bangunan tua bersejarah, tetapi juga ada tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakatnya dalam beraktivitas sehari-hari. Salah satu lokasi atau tempat masyarakat Yogyakarta menjalankan aktivitas yang juga sebagai salah satu lokasi wisata legendaris adalah Pasar Ngasem. Pasar Ngasem sendiri merupakan pasar tradisional yang khusus menjual hewan peliharaan terutama burung. Berdasarkan tradisi yang berlaku di masa lampau, seorang pria Jawa akan disebut kesatria yang paripurna jika dia telah memiliki 5 hal utama dalam hidupnya, yaitu 1. Wisma atau rumah, wanita, istri, turangga atau kuda, curiga atau keris atau senjata, dan kukila yaitu burung peliharaan. Atas dasar itulah mengapa burung peliharaan menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat Jawa. Memelihara burung tidak hanya menjadi kelangenan atau hobi semata, tetapi melainkan sebuah prestise tersendiri yang menunjukkan kelas sosial dalam masyarakat. Menurut cerita masyarakat setempat, areal pasar di masa silam banyak ditumbuhi pohon asam atau Tamarindus indica. Pohon ini begitu besar dan rindang. Buahnya kerap digunakan pula sebagai bumbu masakan. Konon, karena itulah tempat ini dinamakan Ngasem. Situasi teduh serta udara yang sejuk kemudian mendorong masyarakat senang berkumpul di sana. Mereka berkumpul sambil melakukan kegiatan jual beli. Seiring waktu, wilayah ini lalu berkembang menjadi pasar. Tetapi pasar tertua di Jogja adalah pasar yang terdapat di Kota Gede. Menurut sejarahnya, kawasan Pasar Ngasem dahulunya merupakan danau yang sering digunakan Sultan Hamengkubuwono II untuk berwisata sambil melihat-lihat keindahan keraton dari luar benteng. Namun, sekian waktu berjalan, danau tersebut beralih fungsi menjadi perkampungan dan di tengah-tengah kampung tersebut menjadi sebuah pasar yang khusus menjual burung. Keberadaan Pasar Ngasem sendiri juga bisa memberikan info penting tentang apa yang dianggap bergengsi di masa kerajaan dahulu. Setelah kuda sebagai alat transportasi dan keris sebagai senjata, burung ada di tempat ketiga sebagai pengukur status sosial. Kedudukan khusus kukila di lingkungan masyarakat Jawa, khususnya di kalangan priai, agaknya mendorong dibukanya pasar burung di kawasan keraton, yakni Pasar Ngasem. Sejauh ini, ada 2 versi mengenai sejarah Pasar Ngasem sebagai pasar burung. Versi pertama menyebutkan, pasar burung Ngasem mulai berkembang menjelang tahun 1960. Tepatnya sejak dipindahkannya pedagang burung dari pasar Beringharjo ke Ngasem 44 tahun yang lalu. Sedangkan menurut versi kedua, pasar burung Ngasem sudah ada sejak 2 abad lalu sekitar tahun 1809. Bila di tahun 1809 saja sudah ada perdagangan burung di Pasar Ngasem, berarti pasar burung Ngasem sudah ada sebelum itu. Ini berarti pasar burung Ngasem merupakan pasar burung tertua di Indonesia. Kalaupun 44 tahun lalu ada perpindahan pedagang burung dari pasar Beringharjo ke Pasar Ngasem, hal itu hanyalah usaha menyatukan pasar burung ke Pasar Ngasem yang telah berkembang lebih dulu. Terlepas dari kebenaran sejarah yang telah disebutkan di atas, pasar burung Ngasem memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Yogyakarta. Pasar ini menjadi salah satu landmark kota Yogyakarta dan keberadaannya telah melegenda. Selama berpuluh-puluh tahun, pedagang melakukan aktivitas jual beli di kawasan Jeron Beteng tersebut. Namun, seiring upaya penataan kota Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta merelokasi semua penjual hewan di pasar burung Ngasem ke Bursa Argo Jogja. Pada tanggal 22 Maret 2010, boyongan pedagang yang dikonsep dalam bentuk kirab budaya pun dilakukan. Semua pedagang hewan yang ada di Ngasem dipindahkan ke BAJ Dongkelan.
Tempat yang dulunya hanya merupakan bursa tanaman hias, kini akhirnya bertambah dengan pedagang burung dan berganti nama menjadi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, atau biasa yang disebut dengan Pasti. Pasar burung dan tanaman hias yang dikonsep taman ini juga dicanangkan sebagai salah satu objek wisata minat khusus di Yogyakarta. Pasar yang terletak di Jalan Bantul, kilometer 1 Dongkelan ini memiliki luas tanah 15.605 meter persegi dan luas bangunan 5.500 meter persegi. Pasti juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memadai seperti taman, tempat ibadah, toilet umum, food court, playground area, dan arena burung berkicau. Memasuki Pasar Aneka Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta yang baru, kicauan ratusan burung sudah riuh terdengar sejak menginjakkan kaki di gerbang depan Pasti. Berbeda jauh dengan kondisi Pasar Ngasem yang kumuh, becek, dan gelap. Di Pasti pemandangan itu tidak nampak lagi. Pasar yang luas ini terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Jalan Bantul. Di sebelah barat jalan merupakan kompleks dagang tanaman hias, sedangkan di timur jalan merupakan kompleks pedagang burung dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Suasana di Pasti cukup nyaman, bersih, terang, dan lapang. Kios-kios pedagang tertata dengan rapi dan terbagi menjadi beberapa kompleks sesuai dengan jenis dagangannya. Jalan pemisah antar kompleks begitu cukup lebar sehingga pengunjung tidak perlu berdesak-desakan. Bahkan sepeda pun bisa melintas dengan nyaman di jalan ini. Oleh karena itu, setiap hari Minggu akan tampak pemandangan orang-orang bersepeda di kompleks Pasti. Berbagai jenis burung dapat Anda temukan di Pasti. Tak hanya burung, berbagai unggas dan hewan peliharaan lainnya seperti hamster, kelinci, ikan, anjing, hingga tokek dan ular pun tersedia. Semuanya disimpan dalam kandang maupun sangkar yang berwarna-warni. Tak heran, ada banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk mengunjungi tempat ini. Beberapa di antara mereka memang berniat ingin membeli satwa, namun ada juga yang hanya ingin mengenalkan jenis hewan kepada anak-anak. Di Pasti Anda juga dapat menikmati berbagai pertunjukan yang sering digelar oleh para penjual burung. Biasanya, setelah pertunjukan ini selesai, pembeli akan tertarik dengan burung-burung tersebut dan mau membayarnya dengan harga yang mahal. Bagi pecinta dunia fotografi, Pasti menjadi salah satu tempat yang cocok untuk dijadikan lokasi hunting foto. Di tempat ini, ada banyak objek menarik yang bisa dibidik. Burung-burung beraneka warna, hewan-hewan dengan tingkah polanya yang lucu, hingga aktivitas jual beli semuanya menarik untuk diabadikan dalam gambar. Pengelola pasar ini juga menyiapkan instalasi air siap minum tepat di dekat pintu masuk, sehingga pengunjung bisa minum gratis. Jika membawa kendaraan pribadi, entah mobil atau motor, jangan khawatir. Pengelola Pasti menyiapkan lahan parkir yang cukup luas. Di area Pasti ini terdapat kandang besar semacam etalase. Beberapa hewan istimewa dipajang seperti kura-kura raksasa dan ular piton seberat 100 kg. Ramainya pengunjung tentu membawa berkah bagi para pedagang. Rata-rata omset pedagang di sini mencapai jutaan rupiah, bahkan ada yang mencapai hingga puluhan juta rupiah. Pasar yang terletak di Jalan Bantul kilometer 1 Dongkelan ini terletak di jalan utama yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul, menjadikan akses menuju Pasti terbilang mudah. Dari pusat kota Yogyakarta atau kawasan Malioboro dan titik 0 km, Pasti dapat ditempuh dalam kurun waktu 10 hingga 15 menit. Untuk sampai di Pasti, Anda dapat naik bus kota jalur 10 atau kobutri berwarna kuning. Selain itu, Anda juga menggunakan becak, andong, atau taksi. Pembeli atau wisatawan yang masuk ke kawasan Pasti tidak dipungut biaya sepeser pun. Biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya parkir kendaraan bagi wisatawan yang membawa kendaraan pribadi. Sebagai pasar burung dan tanaman hias yang dirangkap menjadi objek wisata minat khusus,
Pasti Dongkelan telah melengkapi dirinya dengan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Di dua areal yang terpisahkan oleh Jalan Bantul ini terdapat fasilitas standar seperti tempat parkir yang luas, toilet yang bersih, juga musola. Selain itu, fasilitas tambahan yang tersedia di kawasan ini adalah arena bermain untuk anak-anak, deretan kios penjual makanan, dan juga arena lomba burung. Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona penempatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan di Taman Hutan Raya. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam dan sebagainya. Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu, serta diperjualbelikan. Hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar menyebutkan sebanyak 294 spesies yang dilindungi undang-undang. Keseluruhannya terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok fauna, seperti mamalia atau binatang menyusui, contohnya anoa, rusa, gajah, orangutan, tapir, aves atau burung, misalnya kuau, burung madu, burung nuri sangir, burung bioflores, dan juga burung jalak Bali. Reptilia atau binatang melata, misalnya penyu hijau, buaya, dan kadal panan. Insekta atau serangga, yaitu misalnya kupu-kupu. Pisces, ikan, misalnya ikan pari, ikan balida, ikan kaloso, dan ikan wader gua. Anthozoa atau hewan yang tidak bertulang belakang, misalnya koral hitam. Dan terakhir, bivalvia, yaitu moluska yang mencakup semua kerang-kerangan, misalnya siput hijau, troka, triton, ketam kelapa, dan lain-lain. Dan kelompok kedua yaitu kelompok flora. 1. Palmae, jenis-jenisan palem, misalnya palem, korma, dan manga. Kedua, Rafflesiae, misalnya bunga parasit, bunga padma, atau semua jenis dari genus Rafflesia. Ketiga, Orchidaceae, yaitu tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak, misalnya anggrek atau vanda, yaitu genus tumbuhan kantong semar. Dan terakhir, Dipterocarpaceae, famili flora yang terdiri dari 17 genus dan lebih kurang 580 spesies yang biasanya hidup di hutan hujan tanah rendah tropika yang menghasilkan buah-buah dua sayap, misalnya tengkawang. Di zona tanaman hias dapat dijumpai banyak jenis tanaman hias yang masih berukuran kecil maupun yang sudah berukuran besar. Anda bisa berburu mulai dari tanaman Kamboja, beragam jenis anggrek, dan tanaman buah dalam pot hingga tanaman obat. Kios-kios pedagang penuh dengan tanaman-tanaman, jadi pembeli bisa mendapat tanaman apa yang mereka inginkan. Jika tanaman yang diinginkan belum tersedia, pembeli bisa memesan pada pedagang untuk dicarikan dan diambil pada hari berikutnya. Apabila Anda merupakan penyuka binatang peliharaan dan tanaman hias dan sedang berkunjung ke kota Jogja, luangkanlah waktu Anda beserta keluarga untuk mengunjungi pasar ini. Selain bisa melihat-lihat, Anda tentunya bisa membelinya sehingga menambah binatang peliharaan ataupun koleksi tanaman hias di rumah Anda. Salam Kita Bicara.